Salam mahasiswa. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum tenaga kerja, khususnya yang ada kaitannya dengan hukum Islam. Penasaran? Yuk langsung simak penjelasan berikut. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari tenaga kerja. Nah, tenaga kerja merupakan seorang yang mampu memproduksi barang atau jasa demi mendapatkan keuntungan atau upah. Cukup jelas kan? Nah, karena materi kita kali ini ada kaitannya dengan hukum Islam, maka kita juga harus tahu nih, sudut pandang tenaga kerja dalam Islam. Dalam ajaran syariat Islam, secara umum, manusia pada dasarnya merupakan makhluk pekerja sekaligus makhluk pembangun. Sehingga, bekerja atau beramal soleh dalam ajaran Islam adalah merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Ketenaga kerjaan, jika dalam perspektif Islam, tergolong dalam kegiatan ijarah yang berarti upah atau kegiatan sewa-menyewa dalam hal jasa. Hal ini berdasarkan pada landasan syarak yang terdapat dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi, أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Jika mereka menyusukan anak-anak untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Nah, rukun dalam menunaikan suatu ijarah terbagi menjadi 4, yakni 1. Adanya akid atau orang yang melaksanakan perjanjian. 2. Adanya siwat atau akad. 3. Adanya ujroh atau upah dan juga manfaat. Upah menjadi jaminan serta imbalan atas apa yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja terhadap pekerjaan yang telah diberikan. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang telah disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian upah juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian upah tersebut. Sedikit info tentang ijarah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit tergantung pada kebutuhan. Perlu diketahui juga, seluruh hukum ketenaga kerjaan dalam perspektif Islam selalu bersifat dinamis. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam selalu dapat mengikuti perkembangan serta perluasan hukum yang terjadi, serta senantiasa menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Bagaimana? Sudah jelas kan? Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.